awal tuh aku senang main musik, hobi sebenarnya Bang. Hobi ya, hobi. Jadi maksudnya hobi itu dari lahir sudah hobi gitu? Atau gimana? Dari kecil Bang. Dari kecil. Abang mainnya apa ya ini, alat musiknya? Lebih awalnya sih nyanyi Bang, gitu. Wah, vokalis. Jadi ternyata, vokalis guys. pertama. Vokalis ternyata guys, kita ada saingan Awalnya. guys. Aduh berat kita, berat. Jadi vokal, Session tapi player. pada basicnya tuh jadi tuh sebelumnya buat lagu sendiri dan pernah recording dan pernah rilis album di 2003 dulu. Dengan band Tanjung Pinang gitu Bang. Ada satu musisi Indonesia tuh pernah bilang sama Yadi dulu pas waktu di Jakarta tuh, semakin banyak lu ngeband sama orang lain atau siapapun, band siapapun, lu bakalan semakin maju. Yuk kita ngejam. Ada yang mungkin skill suka main skill atau atau dengan mungkin dia sombong atau sengak atau gimana tuh, tuh kelihatan banget Bang, itu pasti. Selamat datang dalam Selayang Riang Podcast Aircraft Tanjung Pinang, To Be Creative. Pada sesi podcast kali ini kita kedatangan tamu undangan dari sesi subsektor musik, di mana beliau ini sudah malang melintang di dalam dunia permusikan di Tanjung Pinang dan merupakan salah satu personel band yang sering mengiringi artis ibu kota yang kebetulan berkunjung ke Tanjung Pinang. Ya, untuk tidak berlama-lama lagi, kita sambut Bang Yadi. Assalamualaikum, saya Yadi. Perkenalkan, nama saya Yadi. Saya sudah main musik itu sudah cukup lama Bang, sebenarnya Bang. Oke. Jadi nama apa? Awalnya tuh dari awal dulu kita ini Bang ya. Awal tuh aku senang main musik, hobi sebenarnya Bang. Hobi ya, hobi. Jadi maksudnya hobi itu dari lahir sudah hobi gitu? Atau gimana? Dari kecil Bang. Dari kecil. Dari kelas 2 SD itu aku udah bisa main gitar. Gitu. Oh, di kelas 2 SD bisa main gitar? Wah, luar biasa. Gitu, Jadi emang bakatnya emang apa sebelumnya emang ada dari orang tua atau gimana? Iya, dari orang tua gitu Bang. Udah turun-menurun berarti. Iya. Berarti buah tak jatuh jauh daripada pokok gitu ya? Siap Bang, betul. Mantap kali ya Bang. Oke, jadi melatar belakangi Abang memang serius untuk di bidang musik ini khususnya. Abang mainnya apa ya ini, alat musiknya? Lebih awalnya sih nyanyi Bang, gitu. Wah, vokalis. Jadi ternyata, vokalis guys. pertama. Vokalis ternyata guys, kita ada saingan guys. Awalnya. Aduh berat kita, berat. Jadi vokalis kan, jadi ada satu senior tuh pengen nyanyi nggak ada pemain bass Bang, gitu. Gitu. Jadi ya udahlah biar ya dia aja lah yang main Bang, ya. Bikinlah band namanya, umurnya tuh kan lebih tua tuh dari kami, seperempat lah dari kami. Seperempat abad. Umur seperempat dari umur kami. Nama bandnya Seperempat Band. Gitu. Mulailah main-main kayaknya lebih cocok di main bass awalnya gitu. Senang pengen dari dulu tuh Yadi tuh udah ngelihat, kalau dulu kan banyak band tuh Bang. Di Pinang. Maksudnya band dulu 90-an, 80-an pun rata-rata band semua tuh Bang. Jadi Yadi tuh ngelihat ada sisi yang kayaknya aku lebih pengen jadi band pengiring deh. Gitu Bang. Lebih passionnya gitu. Lebih Session player ya, tapi pada basicnya tuh Yadi tuh sebelumnya buat lagu sendiri dan pernah recording dan pernah rilis album di 2003 dulu. Dengan band Tanjung Pinang gitu Bang. Band itu tadi masih ada sekarang? Orangnya masih ada Bang, tapi udah nggak ini lagi Bang. Udah aktif lagi bandnya ya? Nggak aktif. Akan dibentuk format reunion Iya, mungkin ya? insya Allah ya? Bang, mudah-mudahan gitu. Ya di apa sih? Namanya Bintang 5 Bang dulu. Baik, itu di label udah nasional Bang. Zaman itu kan masih kaset tuh. Kaset tape itu. Labelnya tuh nggak salah Alpha Record. Itu Alpha keluar Record, seluruh Indonesia tuh dulu Bang gitu. Tahun 9 berapa tadi Bang? 2003 Bang. 2003 ya. 2003. Gitu. Oke. Terus fashionnya itu lebih ke
ke band pengiring tuh, dan Yadi tuh suka ngejam, suka reguleran gitu-gitu bang awalnya. Wah ternyata asik nih, gitu bang. Asik nih, udah mulai menemukan feel-feelnya gitu. Feel-feelnya apa semua kan. Jadi proses menjadi mengiringin artis show itu tuh sebenarnya berawal dari jamming apa gitu. Nge-jam sama-sama. Nge-jam. Tapi dengan player yang sama juga atau beda-beda bang. Mix juga. Jadi playernya? ada satu musisi Indonesia tuh pernah bilang sama Yadi dulu pas waktu di Jakarta tuh, semakin banyak lu ngeband sama orang lain atau siapapun band siapapun, lu bakalan semakin maju. Gitu bang. Mungkin gitu. dapat ilmu-ilmu itu ya? gitu bang. Jadi nggak monoton gitu ya? Iya gitu. Semakin banyak. Jadi ngejam itu tuh kalau menurut Yadi sebenarnya membuka apa ya? Seperti karakter sendiri bang gitu. Misalnya memperlihatkan karakter sendiri itu dalam arti kata, yuk kita ngejam ya, ngejam. Ada yang mungkin skill suka main skill atau atau dengan mungkin dia sombong atau sengak atau gimana tuh, tuh kelihatan banget bang. Itu pasti kalau menurut Yadi. Ada yang malu-malu, kan gitu kan. Ada yang jago nih, kan gitu. Jago sama PD itu hampir sama tuh bang. Wah, gitu kan ya enggak. Kalau Bang Yadi klasifikasinya di mana tuh? Jago di apa klasifikasi? Gini bang, kalau jago tuh kalau menurut Yadi tuh main musik tuh sebenarnya harus apa ya? Harus bakat perlu nggak tuh? Maksudnya bakat apa memang semua pemain musik tuh harus bakat atau macam mana? Kalau menurut Yadi sih bakat sih bang. Oh bakat ya. Jadi bakat. Kalaupun kita nggak bakat tapi kita ngelatih diri sendiri bisa juga sebenarnya. Tapi awal yang cepat sekali itu kalau bakat ya. Karena sekolah musik pun misalnya nih dalam satu sekolah musik tuh ada 10 murid tuh. Nggak semuanya jadi artis dan jadi musisi juga bang kan. Kan gitu kan. Kan gitu. Mungkin ada satu yang jadi. Kalau semuanya sekolah musik dan muridnya jadi artis semua mungkin udah banyak mungkin ya kan ya sekolah-sekolah musik yang seperti itu gitu. Ya bakat lah kalau menurut Yadi. Bakat tuh yang lebih awalnya tuh bakat itu tuh yang trigger kita tuh sebenarnya gitu. Oh berarti jadi basicnya bakat sehingga nanti bisa berkembang kemana-mana ya. Iya. Karena lebih mudah mungkin kalau seseorang punya bakat dibanding misalnya kita latihan tapi tanpa bakat gitu. Betul. Kira-kira gitu lah deskripsinya. Tapi itu pendapat ini pendapat Bang Yadi pribadi. Mungkin berbeda-beda ada juga ya? temen yang mungkin nggak bakat dari keluarganya, dari orang tua atau dari silsilah musisi atau apa. Ada juga bang temennya itu yang begitu ada juga. Oh, ada juga. Ada juga jago-jago juga gitu. Ya mereka ya kerja keras sih sebenarnya gitu. One in a million lah berarti ya, satu dalam 1 juta lah gitu mungkin. Iya. Oke. Kira-kira bang selama abang berkarya lah bang, baik itu menciptakan lagu ataupun main jam session gitu sama tadi beberapa kawan-kawan musisi yang ada di Tanjung Pinang khususnya, terus di di Kepulauan Riau pada umumnya, ada kendala-kendala bang, misalkan kendala baik itu dari mungkin ketidaksepahaman terhadap konsep musik atau apa, terus bagaimana abang menyikapi perbedaan-perbedaan itu sehingga bisa membentuk suatu harmonisasi dalam bermusik bang gitu. Kalau kendala-kendalanya tadi itu bang. Kendala-kendalanya tuh bang kalau menurut jadi kita nih kurang referensi aja bang sebenarnya. Referensi bermusiknya kayak mungkin kawan-kawan atau adik-adik tuh bisa ngelihat sebagai band show atau reguler atau seperti apa sih. Apalagi sekarang nih anak-anak sekarang nih adik-adik yang Gen Z nih sekarang udah kayak apa ya? Kayak alien aja, keluar dari kamar udah kepalanya udah lonjong, udah langsung jago aja gitu bang, main. Ya kan? Wah jago anak ini udah pinter-pinter bang gitu. Karena mungkin kepalanya kayak alien. Iya udah. Iya. Kalau dulu kan zaman kita tuh pengalaman tuh kan apa ya? Kita nyari ilmunya tuh di luar bang, studio aja susah. Oh iya betul. Kan gitu kan. Iya. Terus secara mentalnya juga kita memang sudah terbentuk gitu bang. Jadi dari lapangan, misalnya kita jumpa sama orang yang di luar dari orang Pinang apa gitu. Dan secara tidak langsung juga terbangunlah link-link
terbangun link apa maksudnya lebih ke uh, wawasan apa gitu-gitu. Zaman kita kan zaman susah ya. Nah, gitu Bang. Mau cari data Iya. di apa tugas sekolah aja susah minta ampun apalagi relasi, angkat musik, skill, attitude, Iya, ya, iya, misalnya kan gitu kan. Sekarang lebih gampang. Dunia dalam genggaman ya. Dunia dalam genggaman gitu. Iya iya. Berarti memang selalu ada kendala-kendala Bang ya. Gitu. Tapi Bang Yadi bisa menyelesaikan dalam bermusik dengan kawan-kawan yang berbeda. Konsep musik itu tetap bisa diselesaikan. Bisa gitu. Bang. Sehingga menimbulkan Intinya gini Bang, harmonisasi gitu ya. satu aja. Kalau menurut Yadi modal utama tuh sebenarnya senang diajak kerjasama Bang. Maksudnya kawan-kawan atau ya di sebagai player session, sebagai musisi, sebagai gitulah Bang. Senang diajak kerjasama. Kalau udah senang diajak kerjasama, masalah waktu, masalah relasi, masalah template kerja, masalah hal-hal kayak gitu tuh tinggal flow aja, tinggal seiring berjalan Bang. Tinggal flow aja kalau gitu kata dia. anak-anak sekarang ya. Gitu. Senang dibawa kerja tuh ya lu latihan sore tanggal sekian, wah gua mau aduh aku nggak tahu pula, katanya bukan tanggal ini, ini udah susah, waktu aja kita udah kena itu Bang sebenarnya. Attitude lah berarti. Attitude guys. Skill bagus, Iya. attitude-nya nggak bagus, repot juga Bang. Iya, Tapi iya, kalau iya. skillnya nggak bagus, attitude-nya bagus juga, Bisa. repot juga Bang. Oh, bisa. Kan gitu kan, seiringan tuh Bang, ya, sebenarnya ya kan. Biar gitu. terjadi harmonisasi juga. Iya, gitu. Berarti antara player juga harus ada kecocokan juga lah berarti ya. Iya. Bukan hanya sekedar Kan, salah-salahan ya. Nggak lucu juga Bang, kan abang punya kafe kan Iya, gitu iya, kan. iya. Terus aku mainnya nggak bagus, terus karena aku ada relasi kan gitu kan, ke abang utamakan aku main di situ. Betul. Jadi apa ya, jadi nggak enakan juga kan kita kan gitu. Jadi aku rasa lebih saling seiring lah Bang, lebih berpikir begitu sih. Biar enak ya. Biar enak ngalirnya juga enak. Masalah kualitas bermusik juga masalah rate budget juga kita kalau menurut jadi itu Bang, kita bukan membandrol sih, cara kita mengimprove rate budget kita, harga berapa misalnya gitu-gitu tuh kan, itu terbentuk tuh ya dengan sendirinya Bang gitu kalau menurut Yadi. Skill itu tuh secara pemikirannya itu bakalan terbentuk dengan mulut by mulut misalnya. Udah lu misalnya artis A mau datang nih ke Tanjung Pinang nih misalnya gitu kan. Ya udah urus sama si Yadi aja, udah lu tahu beres aja tuh pasti. Pasti gitu. Itu akan terbentuk sendirinya Bang gitu sebenarnya. Tapi secaranya sih template kerjanya sih memang sudah terbangun dengan sendirinya juga Bang sebenarnya. Karena secara link mungkin karena jadi ada kenal di Jakarta ini mungkin ada yang rekomen atau apa gitu Bang kalau menurut Yadi. Terus tadi bicara masalah pembiayaan budget Bang. Misalkan dalam setiap sesi tampil gitu, kan tadi abang bilang kan mix kan player mix. Itu di mix player itu apakah memang disettle semua rate-nya satu one for all atau beda-beda atau bagaimana gitu? Bicara uang dulu, kita nyanyi dulu Bang. Lagi-lagi uang. Jadi apa ya Bang? Rate-nya per orang beda-beda atau disamaratakan atau bagaimana kira-kira? Biar Di dalam satu band itu Bang? Ya tadi kan Bang Yadi bilang kan session player kan. Maksudnya kita juga mencoba menumbuhkan minat generasi Z gini, Gen Z ini, terus sama yang penerus lah, misalkan ada yang mau meneruskan bahwa bisa berpendapat bahwa musik ini tidak sekedar hanya hura-hura, tapi bisa menjadi suatu income yang worth it lah gitu. Jadi maksudnya kira-kira berbeda-beda atau bagaimana gitu Bang? Karena
kan Bang Yedi banyak session player tuh beda-beda setiap panggung. Band tuh ini, beda. band A, band tepi jurang, band masuk jurang. Beda. Kan gitu kan? Ya, nah itu maksudnya misalkan tadi kan kita bahas pertama kan Bang Yedi biasanya ngiringin artis-artis yang kebetulan datang ke Tanjung Pinang. Beda-beda setiap artis atau bagaimana gitu? Apakah manajemen artisnya yang mengontak Abang ataukah manajemen yang penyelenggara event yang di Tanjung Pinang tadi? Kalau di kontrak tuh rata-rata tuh bisa dihitung dengan jari Bang. Tapi kalau misalnya artis yang datang ke Jakarta itu rata-rata IO biasanya yang. Oh IO-nya yang berarti yang berkomunikasi sama. Kadang ada yang road manager yang dari sana sudah kenal sama Yadi. Misalnya gitu, lu bantu ngiringin band ini ya gitu. Ada satu manajemen yang Yadi kenal juga di Jakarta gitu. Dia memang kadang jadi road manager, kadang jadi stage manager, kadang dia sudah berkecimpung dengan all-round juga ya. all-round juga dia gitu. Jadi kalau menurut Yadi tuh ini lebih pekerjaan freelance sebenarnya Bang. Berarti nggak, maksudnya ini berarti bisa diartikan tidak punya rate tetap, bisa fluktuatif gitu rate-nya. Bisa jadi gini Bang, tidak berpenghasilan tetap secara bulanan. Nah gitu Bang, ngerti nggak? Itu kadang yang kita sebagai seperti orang-orang seperti Yadi itu menjadi keluh kesah itu kadang, gitu. Bulan depan aku masih bisa nggak nutupin untuk bulan depan ya kan ya gitu kan secara penghasilan ya kan, gitu. Jadi jadi berharap juga banyak juga lah harusnya kegiatan-kegiatan di Pinang ini yang melibatkan musisi-musisi yang bisa ini kan. Jadi kalau masalah rate budget itu tuh sebenarnya kalau ya dibilang beda-beda harganya Bang. Tetap beda-beda ya? Nah, tetap beda-beda. Band A, band B, band C. Kalau misalnya ya ngiringin misalnya artis A atau ini artis B. Memang rate budget di sini tuh memang cukup rendah sebenarnya Bang. Jadi gitu. secara keseluruhan rate di Tanjung Pinang Iya cukup rendah. Kalau mungkin di Batam tuh sekarang udah agak lumayan lah gitu ya. mungkin nominalnya udah 2-3 digit gitu kan. Kalau di sini tuh mungkin masih di bawah itu Bang gitu. Gitu. Karena ya kebetulan memang memang asli sini dan stay di sini ya Yadi pengen kembangin bakat Yadi di daerah kelahiran Yadi sendiri gitu. Biar jangan orang lain juga yang masuk seperti di daerah-daerah yang lain Bang gitu, anak-anak lain gitu. Terus ini Bang Yadi ada beberapa informasi lah yang kita dengar nih Bang. Bang Yadi kan band sekarang yang sering ngiringin sama band-band artis-artis ibu kota itu namanya Magnetic Bang ya? Iya Bang betul. Nah ada beberapa nggak tahu ya sentimen atau gimana, mungkin mereka informasi yang kami terima tuh kalau Magnetic ini pembiayanya agak tinggi daripada band-band yang lain. Nah, itu bagaimana tuh tanggapan Bang Yadi itu? Sebenarnya gini Bang, kalau menurut Yadi tuh kami tidak menaruh harga tinggi, tapi itu tadi kami berusaha untuk dihargai dengan profesi kami. Gitu Bang. Berarti bisa dikatakan ada kualitas, ada barang sekarang lah gitu ya? Abang suruh Yadi bangun rumah atau bangun hotel dengan spek yang seperti ini Yadi. Misalnya gitu kan. Speknya seperti ini Yadi, dan Yadi bisa buat seperti abang yang seperti abang minta kan yang gitu kan. Ekspektasi sesuai dengan realitas. Ya sesuai dengan kualitas, sesuai dengan harga berarti Bang. Ada kualitas ada harga ya. Ada kualitas ada harga berarti gitu Bang. Berarti tidak semuanya melulu semata-mata dengan rate tinggi, kualitas acak-aduk gitu ya. Gitu. Berarti sesuai sebenarnya nggak tinggi, jadi berusaha menyetarakan dengan harga-harga di daerah Kepri juga kayak Batam misalnya gitu. Bukan daerah-daerah ibu kota gitu sebenarnya. Oke. Berarti misalnya dengan daerahnya sendiri. Reguler itu tuh Bang di Batam itu udah nggak ada lagi yang harganya 200.000 Bang. Gitu udah nggak ada, itu 2,5, 300, ada 400, ada yang 600.000 gitu. Kalau di Jakarta tuh ada yang 1.800.000 gitu. Iya. Maksudnya itu ayolah kita teman-teman, adik-adik, abang-abang semua ayolah kita sama-sama perbaiki ini nih masalah budget ini nih gitu. Masalah uang. Terus ini Bang Yedi
menyikapi isu nasional yang sedang hangat-hangatnya sekarang nih mengenai isu-isu royalti dan LMKN tuh, bisa kasih sedikit apa ya pandangan sendiri menurut Bang Yadi, kira-kira royalti dan segala macamnya itu yang lagi menjadi topik hangat di di Indonesia sekarang ini, bagaimana tuh tanggapan Bang Yadi tuh? Kalau menurut karena ada dua hak kalau saya, performance right sama economy right ya kalau nggak salah ya. Kalau itu memang harus memang harus ada ya, contohnya kayak YouTube ini kan harusnya yang cover itu lebih lebih punya aturan yang lebih ketat lah, Bang. Maksudnya tunggu, cover misalnya ini pelaku-pelakunya lebih ketat karena hak cipta ini nih nggak semua orang juga bisa menciptakan lagu musik atau apa gitu, puisi atau apa gitu. Ya karena dari zaman dulu tuh dilemanya tuh masalahnya di situ aja, dari zaman label-label sampai zaman CD-CD, zaman pajakan sampai di zaman sekarang nih, digital. Malah lebih gampang di plagiat ya. Lebih seperti itu. Ya cuman itu tadi, hargai juga bagi yang mengcovernya yang membuat lagu atau band yang membawa lagu yang aslinya tuh dihargai, izin lah gitu, Bang. Jangan sekedar cover atau banyak tuh kejadiannya tuh, Bang, gitu. Panjang tuh, memang harus ada itu urusan babe-babe lah, Bang, sama Dhani, ya kan ya. Kalau itu tuh di luar dari ranah kita tuh, Bang, kayak lebih tuh kayak Bang Teguh itu lebih porsinya di situ tuh kalau menurut Yadi. Karena mereka kan memang betul-betul. Ya, berarti Bang Yadi setuju lah maksudnya dengan Bang, hak-hak yang didapatkan oleh musisi itu, setuju gitu ya? Setuju gitu. Ya kalau mungkin band kafe atau reguleran bawain ya dirasa nggak ada masalah, ya kan. Tapi kalau misalnya udah mencakup dengan hak berpenghasilan tetap itu penting kalau menurut Yadi gitu. Misalnya Yadi ngaverin dapat penghasilan tetap dari salah satu platform atau apa, itu penting untuk royalti. Jadi coverin lagu Abang misalnya gitu. Misalnya lah gitu begitu. Iya, soalnya itu tadi lagi hangat-hangatnya sekarang ini kan masalah itu. Aturannya aja tuh sebenarnya, Bang. Memang lebih diperketat aja. YouTube tuh harusnya begini. Buat mungkin ada satu platform atau aplikasi yang khusus buat cover atau gitu. Jadi bisa dipilah-pilah gitu ya, case by case gitu ya, jadi enak gitu ya. Iya sih, itulah Bang menurut Yadi, Bang. Jadi nggak paham juga sih soal yang apa itu, royalti berapa hitungannya gitu. Itu kan hanya pendapatnya dari Tapi Bang kalau Yadi. duit ditaruh di sini jadi bisa hitungin, Bang. Semua bisa itu, sangat bisa sekali. Oke lah Bang Yadi, jadi sebelum kita menutup ini acara kita pada hari ini, sesi ini, kira-kira harapan Bang Yadi secara personal lah khususnya ke Pemko Tanjung Pinang dan Disbudpar pada umumnya, dan khususnya di bidang aircraft nih, kira-kira harapan Bang Yadi untuk sekarang dan kedepannya, karena kita ketahui juga Tanjung Pinang kan punya pemimpin baru nih, dengan tagline-nya Tanjung Pinang berbenah. Kira-kira apa harapan pribadi Bang Yadi? Ya, kalau Yadi sih mudah-mudahan Dispar yang baru, dinas yang baru ini nih bisa ada perubahan yang lebih untuk musisi-musisi Pinang, mungkin melibatkan artis-artis luar dan melibatkan musisi-musisi Pinang gitu. Lebih kalau menurut jadi lebih ke banyak melibatkan musisi-musisi Tanjung Pinang untuk hal-hal yang di luar lah gitu. Oke. Maksudnya tuh setiap ada event rangkul gitu ya? Dirangkul. Setidaknya kita nih butuh laluan dan wadah, laluan dan referensi yang benar-benar mungkin yang benar-benar kayak sekarang tuh band session player, band-band di Jakarta tuh keren-keren dan umurnya kecil-kecil, Bang. Memang bener. Itu kayak adalah beberapa yang ya dilihat tuh kan drummer ini kecil-kecil yang nggak bisa kegambar sama Yadi tuh bahwasanya bisa anak ini bisa main kayak gini ya, bisa pas gini dia main secara hitungan, bisa ini gitu.
Iyalah, berarti itulah kira-kira harapan dari mewakili, bisa jadi mewakili. Dan juga ini loh Bang, dari masalah Bang Yadi. template kerja lebih, ayolah kita mengarah ke yang lebih serius lah gitu, template kerja. Gimana cara membuat apa ya, marketing nih ya, mulai Ya, membuat sekalian- klien itu betul, nyaman, kan gitu kan. Memang kita harus ada template-template kerja seperti itu Bang. Jadi orang nggak ngulang dengan omongan, kasih kerjaan, oh iya kita ini si A ini udah ini ya, ini deadline-nya ini ya, ini. Gimana caranya kita tuh bikin dia nyaman, besok dia panggil lagi Kontak lagi, kita, ya. bisa besok lagi apa ya, pokoknya kayak abang besok panggil kami lagi ya. Iya, siap. Ingat tuh nanti diajak tuh, ingat tuh. Intinya gampang Berat diajak ini, kerja berat, sama berat Bang. kita nih, berat. Terus tadi sekalian kan Bang Yadi udah nyampaikan bagaimana cara menghubungi, kira-kira bisa disampaikan ke kawan-kawan, misalnya mau ngontak Bang Yadi itu lewat apa, media sosial atau apa segala Di macam. medsos ada, di WhatsApp ada juga. Boleh gitu. disebutkan Bang, biar pada tahu kawan-kawan. Magnetic Indonesia, IG-nya Magnetic 2022 kalau IG Bang. Gitu. Kalau WhatsApp nanti aja. Ada tuh WhatsApp-nya di situ. Oh, gitu. ada sekarang ya? Gitu. Kalau misalnya mungkin wedding, Oh, handle itu juga Bang? main juga Bang. Terus ngiring-ngiringin orang nyanyi, lebih ke apa ya? Kebetulan tuh kami tuh segmennya tuh dapatnya yang itu Bang di Pinang tuh. Pokoknya yang tepi-tepi jurang tuh yang 2 hari lagi ya gitu Bang. Baru tak ada nih yang ngiring. Ini nih kayaknya tahu beres aja lu. Kan gitu Bang. Kebetulan gitu. Ini sekalian curhat ini. Berat kita nih. Memang berat hari ini. Tak ada yang ngiring ini lu panggil aja nih si Lodi nih ya. Lu tahu beres aja tuh pasti gitu. Gitu. Kebetulannya begitu gitu. Pengen sih kayak ada adik pengen ngajak pengen main wedding apa gitu-gitu. Kalau wedding lebih ke apa ya? Kayak ngiringin acara-acara stijab, gitu-gitu ada juga ya. Banyak kayak di Kogab, kayak di Polres, kayak di Ko Armada, gitu-gitu banyak ya di Bang. Cuman wedding ini nggak pernah dapet Pak. Dan ya dia sudah bikin paket tuh, yang paketnya udah ya dibuka-bukaan juga. Secara budget tuh, kalau menurut Yadi ini udah worth it gitu ya kan. Tapi kayaknya nggak masuk juga, berapa nih adik-adik ini? Mungkin apakah dibawa dari ini atau gimana, kurang paham juga ya gitu. Iya. Oke lah, kalau gitu Bang Yadi, terima kasih atas Siap, informasinya. Abang Awak. Cuma sebelum kita closing Bang Yadi, pernah tak ada kawan-kawan kau jumpa kat luar, maksudnya yang belum pernah kenal sama Bang Yadi, kepapas itu jumpa tatap muka bilang, Bang, kau ni mirip Awi Malaysia lah katanya. Banyak Bang. Oh, banyak ya? Banyak mirip Awi Malaysia lah. Ini Awe bukan Awi. Oke lah, terima kasih banyak Bang Yadi atas Iya, waktunya. Bang. Siap Bang. Sampai jumpa lagi, Sehat selalu, semakin sukses. rezeki Semoga kita. nanti kita bisa berkolaborasi Amin. dalam event-event selanjutnya. Siap. Terima Demikianlah, kasih Bang. kawan-kawan, sesi kita pada hari ini bersama session player Bang Yadi dari Magnetic Band. Terima kasih atas waktunya. Kita tutup. Salam kreatif. To be kreatif.